masalah kebutuhan guru kita dan kesejahteraan guru kita dari guru-guru honorer yang ada di lapangan dan sudah mengabdi lama. Rekrutmen guru honorer menjadi P3K ini kita ingin memperjelas status kepegawaian mereka sebagai guru ASN dan terutama meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru. Rekrutmen guru ini merupakan upaya mengangkat derajat guru karena profesi guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Dan sangat menyedihkan bahwa ada situasi-situasi di mana banyak guru-guru yang baik dengan tingkat kompetensi yang bagus masih menerima gaji dari 200.000, 300.000, 500.000 per bulan. Dan ini adalah suatu hal yang menjadi PR besar bersama pemerintah pusat dan daerah untuk bisa memberikan keadilan bagi para guru-guru honorer ini. Jadi program kita memberikan kesempatan yang adil untuk semua guru honorer untuk menunjukkan kompetensinya sebagai guru P3K yang akan memiliki gaji yang setara dengan PNS. Ya. Dan kenapa status P3K ini penting? Bukan hanya dengan kesejahteraan, tapi penting karena pada saat mereka menjadi ASN, mereka bisa mengikuti jauh lebih banyak program-program peningkatan kompetensi, pelatihan program-program pemerintah untuk peningkatan kompetensi dan lain-lain. Dan peningkatan kompetensi guru adalah bukan hanya penting, tapi yang terpenting untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang diterima oleh pelajar-pelajar Indonesia. Tidak ada merdeka belajar, tidak ada reformasi sistem pendidikan kita tanpa kualitas guru yang baik dan peningkatan mutu secara berkala untuk semua guru di Indonesia. Berikut. Di tahun 2021, pemerintah pusat telah menyediakan jumlah dan untuk 1 juta lebih guru honorer untuk diangkat menjadi P3K. Kami menyediakan lebih dari 1 juta. Namun, formasi itu harus datang dari daerah. Dan daerah mengajukan formasi hanya 6.252 formasi. Jadi ini untuk memperjelas kepada masyarakat bahwa pemerintah pusat sebenarnya sudah menyediakan formasi di atas 1 juta. Tentunya ini tentu formasi kosong ini kami harapkan akan terus dipenuhi di ronde-ronde berikutnya. Jadi pada saat ini, dari 1 juta guru kapasitas yang sudah diberikan pemerintah pusat, sekitar 500.000 itu diajukan oleh daerah, dan dari 500.000 itu 322.000 yang akhirnya dilamar oleh guru-guru ya, honorer yang mengikuti tes seleksi. Berikut. Sebagai gambaran, formasi 506.000 yang diajukan daerah pada tahun 2021 merupakan rekor untuk formasi terbesar perekrutan guru ASN dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan suatu hal yang belum terjadi sebelumnya dengan angka sebesar ini. Dan tentunya ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dari Kemenpan RB, dari BKN, dari Kementerian Dalam Negeri, dan berbagai macam instansi yang mendukung inisiatif ini. Dan tentunya dengan support dari Komisi 10. Jadinya hasil perjuangan 1 tahun terakhir adalah untuk bisa mencapai formasi sebesar ini cukup luar biasa. Dengan kondisi tapi bahwa ada tes seleksi. Sehingga kita tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang ada. Berikut. Pemerintah pada saat kita meluncurkan tes seleksi ini untuk semua guru honorer se-Indonesia, kita memberlakukan beberapa kebijakan afirmasi. Yang sebelumnya sudah kami umumkan adalah kami memberikan 100% tambahan nilai bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Bagi yang usia di atas 35 tahun, kita memberikan 15% tambahan nilai karena kami menghargai pengalaman. Pengalaman itu dan masa pengabdian itu adalah ilmu. Ketiga, untuk penyandang disabilitas, kami memberikan nilai tambahan sebesar 10%, dan untuk guru honorer THK 2, kami memberikan tambahan nilai sebesar 10%. Selama proses setelah seleksi mulai berjalan, dan kami menampung berbagai macam aspirasi dari guru-guru honorer yang telah melalui tesnya, saya sangat bahagia bahwa Panselnas telah berhasil memberikan afirmasi tambahan di atas itu. Dan itu ada 2 elemen.
Yang pertama adalah bagi guru-guru dengan usia di atas 50 tahun, kita memutuskan dan Panselnas memutuskan untuk memberikan 100% jumlah nilai tambahan dari kompetensi teknisnya. Jadi untuk yang usia 50 tahun, otomatis diberikan dari sisi nilai kompetensinya 100%. Dan juga untuk yang usia di atas 50 tahun, kita memberikan nilai tambahan 10% dari aspek manajerial sosiokulturalnya dari nilainya. Jadi ini adalah merupakan suatu kabar gembira bagi yang usia di atas 50 tahun. Kita ingin sekali mengapresiasi pengabdian para guru-guru honorer yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi dan pengalaman mereka patut dinilai. Dan satunya lagi, untuk semua peserta seleksi, kami dan Panselnas telah memutuskan untuk memberikan tambahan nilai 10% lagi dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi banyak sekali guru-guru honorer menilai dan menyuarakan aspirasinya ke saya setelah saya datangin di berbagai macam daerah bahwa nilai kompetensi teknisnya ini cukup sulit tesnya. Jadi kami dan Panselnas telah memutuskan untuk memberikan tambahan afirmasi bonus poin 10% untuk bagian kompetensi dari tesnya. Berikut. Jadi dengan sangat bahagia, saya mengumumkan pada ronde pertama ini, dan jangan lupa, masih ada ronde kedua dan ketiga di tahun 2021, dan tahun depan pun akan ada ronde-ronde lagi. Tapi di ronde pertama saja, dari 322.665 formasi yang dilamar oleh guru, 173.329 formasi tersebut telah terpenuhi. Jadinya, dengan ronde pertama, baru saja ronde pertama dari ini, 173.329 guru honorer akan diangkat menjadi P3K. Ini artinya dari formasi yang dilamar, 53,7% dari formasi tersebut dipenuhi. Ya, saya ingin mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada yang 173.329 guru-guru honorer yang sekarang sudah mendapatkan formasi dan akan diangkat menjadi P3K. Ya, ini merupakan angka yang salah satu angka terbesar. Jadi ini ini adalah hari historis untuk kita semua. Dan ini baru ronde pertama. Ronde kedua akan dilaksanakan di tahun ini dan ada ronde ketiga lagi di tahun ini. Jadinya ini baru awal saja daripada proses pengangkatan P3K ini. Berikut. Dan bagi yang tidak lolos passing grade dan tidak lolos dan formasi, jangan khawatir karena bisa mengambil tesnya lagi di tahun ini kalau mau, tapi kalau butuh waktu untuk belajar lebih lama, bisa juga untuk tahun depan. Jadinya setiap guru honorer diberikan 3 kesempatan mengambil tes seleksi, ya. Jadinya bisa memberikan jangka waktu untuk belajar lagi dan mencoba lagi untuk mendapatkan. Nah, bagi guru-guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, dalam ronde kedua dan ronde ketiga akan ada optimalisasi formasi di mana kita akan membantu dan mendukung guru-guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi. Jadi jangan khawatir, ada beberapa guru cukup besar angkanya yang lolos passing grade tapi saat ini belum bisa dapat formasinya, dan itu yang akan kami pandu dan dukung untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi yang ada. Ya, seperti yang saya bilang tadi, masih ada ronde kedua, ronde ketiga. Bagi yang sudah lolos passing grade, bagi guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade, mereka punya opsi. Mereka bisa mengikuti registrasi ronde kedua dan ronde ketiga tanpa mengambil tesnya ulang. Tetapi kalau mereka ingin mencoba mendapatkan angka yang lebih tinggi, itu juga diperbolehkan. Mereka boleh mengambil tesnya lagi untuk punya kesempatan mendapatkan angka yang lebih tinggi lagi, sehingga ranking mereka di dalam seleksi formasi menjadi lebih tinggi. Jadi itu adalah opsi bagi yang lolos passing grade. Tapi kalau dia sudah percaya diri dengan angka sebelumnya dan ingin ikut registrasi ronde kedua, dia tidak perlu mengambil tes seleksi lagi. Ya, itu adalah keputusan dari masing-masing guru honorer. Berikut. Sekali lagi,
saya ingin ucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada para guru honorer yang lolos ujian seleksi pertama. Ini adalah hari yang historis, 173.000 akan diangkat menjadi P3K dan ini baru ronde pertama. Masih ada 2 ronde lagi di tahun ini dan tahun depan akan dilanjutkan lagi. Dan kepada yang belum lolos ujian seleksi pertama dan mendapatkan formasi, tolong jangan putus asa dan terus fokus untuk belajar lagi untuk mengikuti ujian seleksi kedua dan ketiga. Ini akan menjadi proses yang berkesinambungan, akan selalu ada kesempatan, jangan khawatir, marilah kita berjuang, karena pemerintah sekarang berjuang untuk guru honorer, tapi kami harap guru honorer pun akan bisa semangat dan masih semangat untuk terus belajar untuk bisa lolos dari seleksi ini. Sebagai kata penutup, saya ingin bercerita sedikit. Kemarin malam saya di Lombok Tengah dan menginap di salah satu rumah guru honorer, namanya Pak Sukardi. Pak Sukardi ini sudah 25 tahun mengabdi menjadi guru honorer. Beliau dapat kesempatan untuk bekerja dengan gaji yang 4 atau 5 kali lebih besar dari guru honorer, tapi beliau tidak menginginkan itu. Beliau mencoba dan balik lagi kepada menjadi guru. Waktu saya tanya kenapa, padahal itu bisa membantu keluarga. Beliau bilang, hati saya hanya untuk murid. Beliau menjadi guru hanya dengan satu alasan, bukan untuk mencari uang, bukan untuk stabilitas kerja, tapi karena beliau mendapat kepuasan yang luar biasa untuk melihat murid-muridnya sukses. Dan saya sangat terharu waktu beliau bilang bahwa dia bertemu sama muridnya. Dan muridnya sudah menjadi kepala sekolah. Dan di satu sisi, dia luar biasa bangganya dengan muridnya yang menjadi kepala sekolah. Tapi di satu sisi lain, beliau curhat sama saya bilang bahwa dia juga sangat malu bahwa dia masih status guru honorer, sedangkan muridnya sudah menjadi kepala sekolah. Hari ini saya dengan senang hati bisa menyebut kepada Pak Sukardi, Anda telah lolos seleksi hari ini. Waktu itu saya belum bisa menyebutnya, Anda telah lolos seleksi, selamat, Bapak sudah menjadi P3K. Dan inilah kesempatan bagi semua guru honorer yang sudah mengabdi dan punya aspirasi dan motivasi tinggi untuk mendapat nafkah yang jauh lebih layak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.